melewati musim lalu dengan pencapaian yang buruk. Meski mampu meraih trofi Bundesliga, FC Hollywood kembali gagal meraih trofi Liga Champions. Enggan mengulangi kegagalan yang sama, manajemen di Bayern mendukung penuh ambisi Thomas Tuchel. Penguatan skuad pun dilakukan dengan memboyong banyak pemain bintang. Salah satunya dengan mendatangkan Harry Kane yang merupakan salah satu striker terbaik dunia. Hadirnya Kane diprediksi bakal membuat Bayern Munchen menjadi kandidat juara Liga Champions. Striker asal Inggris itu bakal melengkapi kepingan paling penting dari skuad di Rotten, yakni pencetak gol yang ulung. Bagaimanakah Harry Kane mengembalikan kehormatan Bayern Munchen di pentas Liga Champions? Misi Bayern Munchen meraih gelar UCL. Bayern Munchen terakhir kali menjadi jawara di Liga Champions pada tahun 2020 kemarin. Sudah 3 tahun lamanya trofi si kuping besar tidak singgah ke Allianz Arena. Tak heran manajemen mulai membenahi beberapa aspek. Salah satunya membenahi skuad mereka dengan menunjuk Thomas Tuchel sebagai pelatih terbarunya. Pelatih Jerman ini menggantikan posisi Julian Nagelsmann yang sebelumnya dipecat. Tuchel pun dengan lantang menyampaikan ingin menyapu semua gelar di musim depan. Dia mengatakan kalau Bayern Munchen adalah salah satu kandidat juara. Kami ingin menjadi juara, kembali ke final di FB Pokal di Berlin dan di Liga Champions. FC Bayern selalu menjadi salah satu kandidat juara. Saya kira tidak ada pelatih Bayern di sepanjang sejarah yang memberikan jawaban lain selain itu. Untuk memenuhi ambisi besar tersebut, Tuchel langsung merekrut beberapa pemain anyar di bursa transfer. Hal tersebut bertujuan untuk menambah kedalaman skuad di Rotten musim depan. Total sudah ada 3 pemain yang didatangkan Tuchel di musim panas ini, yakni Kim Min-jae dari Napoli, Rafael Guerreiro dari sang rival Borussia Dortmund, dan Konrad Laimer dari RB Leipzig. Kehadiran Kim Min-jae jadi yang dinantikan oleh CEO Bayern Munchen yaitu Jan Christian Ressen. Dia mengatakan, Min-jae telah berkembang dengan sangat baik. Dia memenangkan gelar Liga Italia bersama Napoli dan terpilih sebagai bek terbaik di Liga. Manajemen di Rotten rupanya masih belum puas mendatangkan pemain baru. Mereka dikabarkan melirik Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Namun kabar itu dibantah oleh Uli Hoeneß. Presiden Bayern Munchen itu ogah menebus Harry Kane yang saat itu bernilai 100 juta euro. Dirinya juga mengatakan tidak akan mengeluarkan uang 100 juta hanya untuk satu pemain saja. Jawaban dari pencarian Bayern Munchen. Meski dibanderol dengan harga selangit, kualitas Harry Kane dinilai sepadan dengan harganya. Bagaimana tidak, Kane merupakan salah satu striker yang dijamin bakal mencetak 20 gol dalam satu musim. Hal tersebut dia buktikan dalam 8 musim terakhir bersama Tottenham Hotspur. Jika ditotal, Kane sudah mencetak 213 gol dan 50 assist selama berkarir di Premier League. Selain itu, dia hanya butuh 48 gol untuk memecahkan rekor Alan Shearer sebagai pencetak gol terbanyak Liga Inggris. Diketahui legenda Newcastle United itu telah mencetak sebanyak 260 gol. Harry Kane juga telah memecahkan rekor pencetak gol terbanyak di timnas Inggris dengan torehan 54 gol. Rekor tersebut mengalahkan Wayne Rooney yang hanya mencetak 53 gol. Berkat ketajamannya tersebut, Harry Kane mendapat sanjungan dari ex-Tottenham Hotspur yakni Jamie O'Hara. Dia menyebut Kane adalah salah satu striker hebat yang diciptakan sepak bola Inggris. Saya akan menempatkan dia di sana, saya pikir dia merupakan striker terhebat yang pernah diproduksi oleh sepak bola Inggris, kata O'Hara yang dikabarkan oleh Sportskida. Pelatih timnas Inggris yakni Gareth Southgate juga sependapat dengan pernyataan O'Hara. Dia adalah pencetak gol terbaik di dunia ini, puji Southgate seperti dilansir Sky Sports. Selain itu, Kane bukanlah sekadar striker nomor 9 biasa. Dia memiliki skill yang jarang dimiliki oleh striker lainnya. Kane memiliki kemampuan playmaking yang bagus untuk seorang striker. Hal tersebut terbukti dengan torehan 50 asisnya selama berkarir di Liga Inggris. Tentu saja kemampuan tersebut dinilai sangat sulit untuk pemain yang berposisi sebagai striker yang murni cetak gol. Hadirnya Harry Kane akan menyempurnakan skema permainan Bayern Munchen di bawah asuhan Thomas Tuchel. Seperti diketahui, Kane merupakan tipikal striker yang sangat fleksibel.
Dia punya kemampuan sebagai penyerang tengah atau bisa lebih ke posisi melebar. Itu artinya Kane diperkirakan bakal cocok dengan beberapa penyerang Bayern Munchen lainnya. Apalagi di Rotten memiliki winger-winger cepat seperti Leroy Sané, Serge Gnabry, dan Kingsley Coman. Thomas Tuchel sendiri sering merotasi penyerang-penyerang yang berposisi false nine. Pertukaran pemain ini sudah dia terapkan saat mengasuh Chelsea. Kala itu 3 penyerang The Blues seperti Kai Havertz, Mason Mount, dan Timo Werner menghasilkan gol yang lebih merata. Setelah kepergian Robert Lewandowski, Bayern Munchen hanya mengandalkan kecepatan dari Sadio Mane. Pergerakan Mane di area penalti jadi lebih hidup setelah dia kerap menjadi transisi serangan. Namun mereka kehilangan kualitas target man serangan di dalam kotak penalti. Masuknya Erik Maxim Choupo-Moting bisa sedikit mengobati mandulnya lini penyerangan The Bavarian. Choupo-Moting berhasil tampil mengesankan dengan torehan banyak gol. Bahkan dia mencatatkan kualitas fisik dan rata-rata gol sebesar 0,8. Namun Choupo-Moting dianggap tak bisa memimpin lini penyerangan di Rotten. Dia tidak punya kemampuan untuk menerima umpan jauh dan menjaga tekanan bola. Oleh sebab itu, Tuchel pun sering merotasi Serge Gnabry di sektor ujung tombak. Kingsley Coman dan Serge Gnabry akan bergerak lebih dinamis dengan memanfaatkan kemampuan dribbling. Hadirnya Kane tentunya akan membuat posisi Choupo-Moting tergantikan. Thomas Tuchel diperkirakan memasangnya sebagai ujung tombak murni dalam formasi 4-2-3-1. Selain itu, Bayern Munchen juga punya gelandang-gelandang cepat yang kreatif seperti Jamal Musiala. Saga transfer rumit. Sebelum bergabung ke Bayern Munchen, Harry Kane harus menjalani proses transfer yang berbelit-belit. Saat itu, manajemen Tottenham Hotspur enggan melepas Kane di musim panas ini. Namun, sang pemain mulai berpikir untuk meninggalkan The Lily White demi mengejar tantangan baru. Selain itu, Kane juga punya ambisi untuk meraih trofi bergengsi. Kapten timnas Inggris itu merasa karirnya akan gagal jika tak kunjung meraih trofi. Robbie Savage, selaku mantan pemain dari pundit BT Sport, menyarankan Kane untuk segera hengkang. Kane harus sadar jika sekarang adalah waktunya untuk pergi. Dengan Tottenham, dia tidak akan memenangkan apapun. Saya tahu Tottenham berhasil lolos ke partai final Liga Champions, ujar Savage pada tahun 2019. Real Madrid, FC Barcelona, hingga Manchester United menjadi klub yang tertarik untuk memboyong sang striker. Ketiga klub tersebut memang sedang membutuhkan sosok striker baru. Namun mahalnya bandrol Kane membuat klub-klub tersebut mundur alon-alon. Akhirnya Bayern Munchen muncul sebagai peminat paling serius sang top skor tim nasional Inggris tersebut. Kubu di Bayern langsung mengajukan tawaran sebesar 60,2 juta pound sterling. Tawaran tersebut langsung ditolak oleh Tottenham karena masih jauh jumlah yang mereka inginkan. The Lily Whites memasang harga 100 juta pound sterling untuk Harry Kane. Bayern menolak menyerah dengan mengajukan tawaran kedua senilai 70 juta pounds. The Lily Whites pun masih enggan melepas Kane dengan tawaran tersebut. Manajemen FC Hollywood akhirnya mengajukan tawaran terakhir senilai 86 juta pound sterling. Tottenham akhirnya sepakat untuk melepas pemain terbaiknya dengan tawaran tersebut. Namun transfer Kane terancam batal akibat ulah Daniel Levy selaku pemilik The Lily Whites. Levy dilaporkan berubah pikiran menjelang jadwal tes medis Kane di Bayern Munchen. Sang pemain kabarnya hampir batal terbang menuju Munich karena tidak diizinkan oleh Levy. Beruntung akhirnya Kane mendapat izin untuk menjalani tes medis bersama di Rotten. Sang pemain akhirnya menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan FC Hollywood. Presiden Bayern Munich yakni Herbert Hainer mengaku bahagia dengan kedatangan Kane. Kami sangat senang bisa mendatangkan pemain berkualitas sepertinya. Transfer ini membutuhkan kegigihan, keinginan kuat, serta kesabaran, ujar Hainer. Ambisi besar meraih trofi. Harry Kane akhirnya resmi berseragam Bayern Munchen usai serangkaian saga transfer yang panjang. Striker asal Inggris itu memecahkan rekor transfer di Rotten. Dirinya mengaku sangat bahagia bisa bergabung dengan klub seperti Bayern. Saya sangat bahagia bisa menjadi bagian FC Bayern. Klub ini adalah salah satu yang terbesar dan terbaik di dunia. Bayern punya karakter pemenang, sangat baik bisa berada di sini, ujar Kane saat diperkenalkan Bayern. Jamie Carragher turut memuji pilihan Kane untuk hengkang ke Bayern. Bersama Bayern, Kane bisa memenangi banyak trofi, salah satunya trofi Liga Champions. Dan Kane akan membuat Bayern menjadi kandidat kuat untuk meraih trofi tersebut, ujar Carragher. Manajemen FC Hollywood memberikan nomor punggung 9 kepada Kane. Sebelumnya, nomor tersebut dipakai oleh Robert Lewandowski selama 8 tahun.
Ken sebenarnya berpeluang meraih gelar perdana bersama di Rotten. Namun Bayern justru kalah di laga final Piala Super Jerman usai dipecundangi RB Leipzig dengan skor 3-0. Thomas Tuchel memberikan kesempatan debut bagi striker barunya tersebut. Sayangnya, Ken masih belum bisa beradaptasi dengan baik sehingga gagal memberi kontribusi. Dengan kedatangan Harry Kane, akankah Bayern Munchen menjadi kandidat kuat merengkuh trofi Liga Champions?